Baik sahabat MKTV, terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami dalam program Sahabat Peduli Persembahan DT Peduli. Tadi saya sudah banyak berbincang bersama dengan Pak Taufik terkait tentang bagaimana gerakan Indonesia Peduli ini dihadirkan, semangatnya seperti apa agar kita bisa menjadi insan yang peka, lalu juga peduli, berbuat dan berjuang. Dan insya Allah akan banyak tagline ya yang disematkan dalam gerakan Indonesia Peduli ini. Salah satunya adalah Indonesia Peduli Lingkungan, yang alhamdulillah juga sudah bersama-sama nih bersinergi antara DT Peduli bersama juga dengan PT Astellas. Mungkin kita bisa mulai telusuri juga ya bagaimana histori dari PT Astellas kenalan dengan DT Peduli, lalu juga bagaimana sinergi awalnya bisa terjalin dan perkembangan apa saja selama beberapa tahun terakhir ini kerjasama dengan DT Peduli. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Igo dulu ya, silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya perkenalan PT Astellas dengan DT Peduli itu bisa dikatakan nggak sengaja. Tidak sengaja. Seperti memang Allah takdirkan kita bertemu gitu. Masya Allah. Di dalam kesibukan kita, aktivitas kita dari tim DT Peduli itu kebetulan memang sedang ada kerjasama di salah satu tenan juga di tempat kantor kita bekerja di Plaza Olias itu. Nah, kebetulan kita ngobrol, oh ternyata ini dari DT Peduli menanyakan kalau PT Astellas itu ada kegiatan CSR atau enggak. Saya katakan ada, akhirnya saya persilakan kita masuk. Kita ngobrol panjang, akhirnya dari tim DT Peduli memberikan company profile, segala macam itu. Dan saya memang agak interest karena memang kebetulan itu dari bagian dari job desk saya gitu untuk CSR itu gitu. Makanya ketika saya terima dan saya pelajari dan pada saat memang kebiasaan kita ketika kita akan melakukan suatu kegiatan CSR, kita mencoba melakukan komparasi, bukan bidding ya, komparasi. Jadi maksudnya komparasi di sini adalah dari setiap lembaga sosial yang memberikan proposal kegiatan ke kita, itu kita sajikan kepada manajemen. Kemudian dari program-program ini mana yang agak lebih cocok kita lakukan untuk di tahun ini. Artinya saya yakin setiap kegiatan itu pasti bagus. Cuman momen yang bagus untuk yang tahun ini yang mana gitu. Nah, biasanya itu tugas saya untuk mengcompile semua data-datanya, kemudian saya sajikan ke manajemen, termasuk manajemen itu dalamnya ada Dr. Romi. Dan akhirnya di situ diputuskan bahwa untuk tahun sebenarnya tepatnya di tahun 2016 kita mulai bekerjasama dengan DT Peduli. Startnya ya? Ya, startnya di 2016. Jadi kita mulai bekerjasama dan di situ memang kesan kita pertama kali itu sangat positif dengan DT Peduli. Alhamdulillah. Ini bukannya mecin ya, melebih-lebihkan ya. Tapi sedang talk show gitu. Jadi memang kesan yang kita dapat memang DT Peduli ini memberikan warna baru kepada Astellas terkait dengan kerjasama kegiatan CSR gitu. Walaupun mungkin lembaga-lembaga yang lain semuanya saya yakin mereka positif, mereka bagus. Cuman memang ada sedikit warna lain yang menurut Astellas nih ini agak enak nih, agak cocok nih kerjasamanya nih gitu. Jadi terkait komunikasinya kita, terus masalah fleksibilitasnya ketika kita mendapatkan kendala di pertengahan proses persiapan segala macam, ternyata kok enak gitu DT Peduli. Di tahun pertama kita kerjasama terus di tahun kedua, tahun berikutnya kita coba biasa komparasi lagi, dan ternyata memang teman-teman di Astellas juga kayaknya dapat kesan yang sama yang seperti yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah. Dan biasanya kita kalau udah mentok kita suka voting. Gimana nih? Kita mau pilih siapa gitu. Ternyata teman-teman memang agak cocok dengan DT Peduli. Alhamdulillah. Kalau kerjasama benar-benar aktivitas bareng-bareng itu 3 tahun. Tapi asli untuk bekerjasamanya itu 4 tahun. Karena satu kali kita pernah di tahun 2017 yang bencana di Donggala itu. Oh, di Donggala Palu ya? Iya, Palu Donggala itu kita hanya sekedar donasi aja, tapi bukan kerja bareng. Donasi dan teman-teman dari DT Peduli yang menyalurkan ke Donggala Palu itu. Sekilasnya itu. Sekilasnya itu ya. Mungkin Dr. Romi bisa menambahkan? Ya, jadi memang kami dari manajemen Astellas juga melihat kan ini kan kebutuhannya kan nggak hanya kita bicara bahwa ada
lembaga amal gitu ya, lewat DT Peduli, tapi juga dari sisi Astelasnya juga kan. Dari sisi Astelas sendiri ya seperti tadi disampaikan sama Mas Igo tadi kan, bahwa yang pertama komunikasi jelas. Jadi komunikasinya itu untuk kita dengan DT Peduli itu cukup bagus gitu ya komunikasinya. Terus kemudian juga kalau buat kami sebagai karyawan yang memang kita berpartisipasi dalam program itu, kenyamanan juga. Kenyamanan dan juga fleksibilitas tadi sudah disebutkan juga sama Pak Igo juga. Terutama kalau misalnya kita bicara mengenai perusahaan asing ya, kita kan punya beberapa SOP yang memang harus dijalankan. Dan menurut kami ya DT Peduli bisa sangat mengakomodasi kami untuk itu gitu loh. Jadi itulah yang buat kami sekarang kita lihat program jalan atau enggak. Jalan, bagus enggak? Bagus, Terus kemudian seperti apa kemudian? Kan ada setelahnya kan ada pelaporan, ada kemudian ya pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kantor dan sebagainya. Nah, itu semua kita bisa bilang bahwa itu semua dengan DT Peduli bisa bilang lancar gitu. Alhamdulillah. Itu ya. Kesan pertama ya alhamdulillah positif. Dan mungkin itu kalau jodoh seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu. Awalnya tidak sengaja tapi alhamdulillah bisa langgeng sampai dengan hari ini dan harapannya silaturahminya tetap berjalan dan manfaatnya juga semakin luas. Kalau boleh tahu, bukan proyek ya, kerja bareng program pertama yang dilakukan bersama dengan DT Peduli itu seperti apa Pak Igo? Pertama kali yang kita lakukan kerja bareng itu di daerah Parung Panjang, kita langsung diperkenalkan di daerah Parung Panjang. Parung Panjang, memang di daerah Bogor ya? Bogor. Oh iya. Perbatasan Bogor dengan Serpong ya, Parung Panjang itu. Nah di situ kebetulan kita sangat surprise juga, ternyata masih ada daerah tertinggal seperti itu di pinggiran wilayah yang dimana Serpong itu kan terkenalnya negara wah gitu ya. Kota satelit gitu ya. Kota satelit. Iya. Serpong yang segitu wahnya, ketika kita lewat dikit masuk area Parung Panjang langsung beda, suhunya beda, jalannya hancur, warganya masih yang ibaratnya mandi di saluran air segala macam, dan ternyata warga di sana nggak semua warga punya sumur air untuk dikonsumsi maupun untuk mandi. Jadi kondisi air bersihnya sangat kurang ya? Sangat kurang, dan di sana rata-rata mereka daerah tak ada hujan. Oh iya. Jadi pertama kali kita perkenalkan daerah situ, wah ini nih yang kita cari selama ini. Dokter Umi juga ngomong seperti itu, saya ingat. Ini daerah ini. Akhirnya kita jalan deh. Kan biasanya kita survei dulu kan. Setelah survei begini, udah jadi deh gitu. Dan seru buat teman-teman karena memang kebiasaan kegiatan CSR kita, jadi buat Astelas karyawan itu bukan jadi penonton, tapi mereka peserta. Dari mulai top manajemen sampai yang level paling bawah gitu. Gitu ya. Jadi tidak hanya menggelontorkan dana saja, tapi sama-sama ikut kita bagian. kerja bareng. Jadi tanggung jawab sosial. Alhamdulillah ya. Aktivitas sosial semata ya. CSR Pak. Iya. Jadi nama kegiatan CSR di Astelas itu namanya Changing Tomorrow Day atau biasa kita sebutnya City Day. Jadi tergantung tahunnya, tergantung City 2019. City sama DT gitu ya. Beda satu alfabet ya. Mungkin adiknya Pak. DT ya. Bisa gitu. Betul ya. Seperti itu ya. Jadi kondisinya survei dulu juga dan ketika menemukan sebuah tempat yang dirasa cocok, ternyata alhamdulillah gayung bersambut ya. Betul. Pertama kali yang dilakukan di sana apakah menghadirkan air bersih dulu atau bagaimana dulu? Kita renovasi membuat water well plus renovasi sekolah. Sekolah ya. Iya. Itu pertama kali di tahun 2016. Dan dana yang digelontorkan itu lumayan saat itu. Kebetulan memang Astelas saat itu masih banyak sih dan untuk CSR waktu itu. Alhamdulillah, alamin. Baik ya. Itu baru pembuka ya, kerja bareng bersama dengan DT Peduli, dan tentu saja nanti ada sambungan-sambungannya ya. Dan manfaatnya tentu saja akan lebih banyak yang dirasakan. Lebih lengkapnya bagaimana? Kita akan simak nanti di segmen selanjutnya, masih dalam Sahabat Peduli, persembahan DT Peduli. Jangan kemana-mana, tetap dalam program ini dan bersama dengan MKTV.